yes. Kok kayaknya kurang semangat ya kak. Gimana kalau kita sapa sekali lagi? 3. Shalom, shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian karya terbesar. Yang mulia
Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan yang kami rasakan pada saat ini Bapa. Tuhan, hari ini kami Bapa mau beribadah Tuhan, walaupun secara online Bapa, biarlah hadirat-Mu Tuhan yang ada di setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang rindu dengan hadirat-Mu Bapa, Engkau lawan setiap hati kami Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Engkau Bapa yang memberkati hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan melalui firman-Nya nanti banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan juga hati yang rindu akan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak, gimana biar lebih semangat kita sapa sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus sungguh baik, medley ku akan terbang. Sambil tepuk tangan. Bukti karyamu nyata. Desi skip, potong ya nih. Udah. Sapa aja. Kak, gimana biar lebih semangat kita sapa sekali lagi? Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus sungguh baik, medley ku akan terbang. Sambil bertepuk tangan. Bukti karyamu nyata.
setiap kita. Tuhan Yesus selalu. Ibadah hari ini PA kita mengangkat tema hidup dalam kebenaran Tuhan yang diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau penanti-nantikan sepanjang hari. Berjalan dalam kebenaran Allah merupakan kewajiban bagi seluruh orang percaya termasuk kita. Namun, walaupun Roh hadir dan menguasai hidup kita, bukan berarti segala zaman yang ada di hadapan kita akan terbentang tanpa rintangan. Dan tidak serta-merta kita menjadi tahu pasti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Ada banyak percobaan dan rintangan yang akan mulai memgoyahkan iman kita di dalam Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat terus berjalan dalam kebenaran Tuhan? Pertama, minta agar Roh Tuhan memenuhi kehidupan kita secara terus-menerus. Pengurapan dalam Roh akan menuntun hidup kita untuk dapat berjalan dengan lebih pada Tuhan. Dan yang kedua, mau berjalan dalam Tuhan. Inilah yang paling penting jika kita mau hidup di dalam Tuhan. Karena jikalau kita mau hidup dalam Tuhan, berarti kita sudah memudahkan diri untuk dipimpin Tuhan dan firman-Nya, serta akan selalu berserah dalam rancangan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Allah, mari kita mulai hidup lebih dalam Tuhan dan mulai menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidupan kita.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian bersama-Mu Bapa.
Baik, anak-anak sekalian, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 5. Mari kita semua yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita masing-masing. Bapak akan bacakan ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan hari ini, tema kita berjudul tentang hidup dalam kebenaran Tuhan. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh Daud. Daud adalah pribadi yang dipakai Tuhan sungguh sangat luar biasa sebagai raja. Ya, Daud itu seorang raja yang diberkati oleh Tuhan, seorang raja yang berhasil pada saat pemerintahannya. Nah, jika kita melihat perikop firman Tuhan pada saat ini, itu berbicara tentang doa, mohon ampun dan perlindungan. Sekali lagi, doa, mohon ampun dan perlindungan. Ini sebuah ungkapan hati seorang yang bernama Daud. Ya, ini suatu ungkapan yang disampaikan oleh Daud. Pertanyaannya adalah, mengapa Daud meminta doa pengampunan dan perlindungan dari Tuhan? Bukankah dia seorang raja? Bukankah dia seorang yang berhasil? Ya, kita melihat dalam nats ini, Daud meminta agar Tuhan, ya, agar Tuhan terus mengajarinya. Jadi bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi Daud berdoa, minta tolong, minta permohonan, minta pengampunan, minta perlindungan, bukan untuk semakin diberkati, tapi dia meminta supaya apa? Supaya Tuhan mengajarinya. Nah, anak-anak sekalian, jika kita telisik dari kepribadian Daud, ya, sesungguhnya Daud itu adalah seorang yang berpengetahuan dan cerdas. Sekali lagi, Daud itu adalah seorang yang berpengetahuan dan cerdas. Nah, lalu mengapa Daud meminta dalam doanya agar Tuhan mengajarinya? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar. Mengapa Daud meminta dalam doanya agar Tuhan mengajarinya? Nah, kita lihat di sini Daud menunjukkan kerendahan hatinya. Sekalipun dia seorang yang berpengetahuan, sekalipun dia seorang yang cerdas, namun ia sadar bahwa pengetahuan, bahwa kecerdasannya itu tidak dapat memahami jalan-jalannya Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dengan kata lain, Daud meminta kepada Tuhan dalam doanya agar diajari, bukan untuk pandai berkata-kata, bukan untuk cakap berkata-kata, tetapi dia meminta dalam doanya, melainkan supaya dia diberi oleh Tuhan pengertian, diberi Tuhan pengetahuan, pemahaman tentang jalan-jalannya Tuhan dan kebenaran-kebenarannya. Ini seharusnya yang kita miliki sebagai seorang remaja Kristen. Ya, ketika kita berdoa sama Tuhan, jangan hanya minta kita pandai, jangan kita minta hanya cerdas, jangan kita hanya cakap berkata-kata, tapi kita harusnya meminta kepada Tuhan supaya kita mengerti apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 9, kita lihat kembali pada tema kita hari ini. Tema kita berbicara tentang hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, apa artinya hidup dalam kebenaran Tuhan? Hidup dalam kebenaran Tuhan itu adalah hidup tanpa kepalsuan. Jadi di antara kita jangan ada yang palsu, harus jelas. Tidak ada kemunafikan dan tidak memanipulasi, tidak menipu data. Itu maksudnya. Jadi kita harus orang-orang yang sungguh, yang benar, yang jelas, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan, tidak ada manipulasi. Jadi itulah yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, sekarang kita melihat ada beberapa cara, ya, ada beberapa cara untuk kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, cara yang pertama
yang harus kita pahami agar kita hidup dalam kebenaran Tuhan, itu yang pertama adalah memberi diri untuk selalu diajari dalam Tuhan. Perhatikan ayat 25 tadi, saudaraku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ini yang menjadi poin penting. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan? Mari kita siap, kita selalu mau diajar oleh Tuhan. Kita mau dibimbing, kita mau dididik, kita mau diarahkan, kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Melalui siapa? Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pelayan-pelayan Tuhan. Agar apa? Supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Supaya kita jangan ada kepalsuan, supaya jangan ada yang namanya kemunafikan dan sebagainya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa hidup dalam kebenaran? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus dalam hal apa? Keselamatannya. Perhatikan di ayat berikutnya. Sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Jadi hanya Yesus, hanya Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Jadi kita pun harus percaya bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Ini jelas. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara kita untuk bisa hidup dalam kebenaran? Yang ketiga adalah selalu menanti-nantikan Dia. Perhatikan di teks berikutnya. Ya, engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi kita harus menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari. Bukan menanti-nantikan jodoh, bukan menantikan pasangan hidup. Tapi kata firman Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menanti-nantikan Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku, siswa-siswi SMA Negeri 9 yang Tuhan kasih dimanapun engkau berada pada hari ini, yang menonton video ini, yang menonton firman Tuhan ini, khotbah ini dalam live streaming, dengar baik. Selalu engkau nanti-nantikan Tuhan dalam kehidupanmu. 3 hal ini penting bagi kita, saudaraku. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kebenaran? Yang pertama, memberi diri untuk selalu diajar dalam Tuhan. Dan yang kedua, percaya kepadanya. Dan yang ketiga, selalu menanti-nantikan Dia. Maka ingat, kita akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Buat hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Apapun firman yang kami dengar pada hari ini, biarlah itu memberkati kami dan semakin meneguhkan iman kami sebagai orang-orang percaya. Dan biarlah Tuhan kami menjadi remaja-remaja Kristen yang Tuhan pakai hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Bukti Kebesaran-Mu. Selalu
Shalom. Warta PA Getsmani. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dapat hadir pada PA Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada Jumat ini, PA kita mengangkat tema Hidup dalam Kebenaran Tuhan yang diambil dari Nats Alkitab Mazmur 25 ayat 5. Statikaf jemaat pada tanggal 28 Mei 2021. Jumlah laki-laki itu ada 5 orang, jumlah perempuan 12 orang, jumlah seluruhnya 17 orang. Pemberitahuan selanjutnya pada teman-teman untuk mengisi daftar hadir selama peribadahan ini masih berlangsung melalui kolom komentar. Dan juga kepada teman-teman atau para alumni yang ingin memberikan sebagian dari berkat Tuhan boleh diberikan melalui Dana, OVO, ShopeePay, GoPay melalui nomor 0821 6698 9209. Baik, saya ulangi 0821 6698 9209. Milik saudari Dasya Lydia atau lebih jelas boleh diberikan secara langsung kepada para pengurus terdekat. Sahabat-sahabat Allah, janganlah pernah bosan untuk tetap mengikuti peribadahan Jumat berikutnya dan tetap dilaksanakan secara daring selama pandemi ini masih berlangsung. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Doa syafaat. Teman-teman, kita akan bersatu ke dalam doa. Kita tutup mata dan lipat tangan, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur acara ibadah hari ini boleh berlangsung dengan baik. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang sedang mengambil alih pelayanan pada hari ini. Engkau pertambahkan lagi hikmat, kebijaksanaan, dan pakai mereka dengan lebih lagi. Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Kami akan bersyafaat Bapa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah keadaan sulit yang kami lalui Tuhan, ada banyak begitu penyakit Tuhan di mana-mana. Virus corona yang semakin melanda Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kami dapat melalui semua. Bukan karena kekuatan kami dapat menjalani kehidupan kami. Tapi Bapa, Engkau yang berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan yang ada. Berkati setiap orang-orang yang bekerja untuk negara ini. Di tengah pandemi Tuhan, banyak segala sesuatu yang harus terhenti. Tapi Tuhan, kami mau bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkati bangsa dan negara kami. Kami percaya perlindungan-Mu ada bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, Engkau yang berkati. Mereka yang berkekurangan, mereka yang tidak dapat makan, tidak dapat minum, bahkan mereka yang tidak memiliki tempat tinggal juga Engkau yang berkati Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah memberkati kami pada saat hari ini. Bapa, kami serahkan seluruh bangsa kami, kehidupan negara kami, rakyat-rakyat Indonesia ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, bagi sekolah kami SMA Negeri 9, Engkau yang berkati Tuhan. Sekolah di mana tempat kami belajar, mungkin Tuhan, banyak kesulitan yang kami alami selama kami belajar di pandemi ini, masa-masa daring Tuhan, sudah beberapa waktu kami lalui. Tuhan Yesus, Engkau yang tetap berkati kami. Berkati guru-guru yang mengajar Tuhan Yesus. Berikan kesungguhan hati. Begitu pula dengan anak-anak yang belajar, anak-anak yang mau dididik Tuhan Yesus, Engkau yang berkati. Seluruh staf, kepengurusan SMA Negeri 9 kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kami. Berkati guru-guru agama Tuhan Yesus, khususnya guru-guru agama Kristen, Engkau yang jamah. Pakai mereka Tuhan untuk mendidik kami dengan lebih baik lagi. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, secara khusus
bagi kepengurusan kami, bagi ekskul kami PA, di mana kami masih tetap bisa melayani Tuhan sampai pada hari ini. Kami tahu Engkau yang tetap memberkati kami, Engkau yang selalu menguatkan kami. Bapa, berkati kepengurusan kami, berkati pelayanan kami, berkati anak-anak SMA Negeri 9 yang dilayani. Berkati Tuhan hari ini anak-anakmu yang sudah mengikuti ibadah. Engkau yang berkati alumni-alumni yang lain, atau guru-guru kami yang lain yang mengikuti acara ibadah ini Tuhan. Bahkan Bapa, kami tidak lupa berdoa bagi hamba-Mu secara khusus. Engkau yang berkati, yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan firman apapun Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat ditabur di tanah hati kami yang baik, dan dapat membuat kami bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berkati keluarga kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Berkati setiap orang tua masing-masing dari siswa-siswi SMA Negeri 9. Engkau yang berkati apapun yang menjadi pekerjaan dan mata pencaharian, dan segala kebutuhan kami juga Engkau yang cukupkan. Bapa, bahkan kami juga sudah menerima hasil rapot kami Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi titik balik agar kami semakin meningkat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Berkati acara ibadah yang selanjutnya. Kami serahkan semuanya ke dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah pada saat hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena ibadah kami hari ini telah selesai. Firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dengan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai saat hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput setiap orang yang percaya. Bersama-sama katakan amin.